Pemirsa, penyidik KPK malam tadi mengamankan 9 orang dalam operasi tangkap tangan, salah satunya anggota DPR Komisi Keuangan. Sementara itu, Komisi Anti Rasuah mengamankan satu anggota DPR RI pada Kamis dini hari. Seperti dikutip dari detik.com, anggota DPR ini masih diperiksa di gedung KPK. Namun KPK belum menjelaskan detail identitas anggota DPR itu. KPK menjemput anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Nyoman Damantra pasca operasi tangkap tangan terkait kasus suap impor bawang putih. Melakukan operasi tangkap tangan terkait suap terkait RAPBN 2018 di sektor Kementerian Keuangan. KPK menangkap satu orang anggota DPR Komisi Keuangan berinisial AMS. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPR. Tersangkanya adalah anggota Komisi 3 DPR Putu Sudiartana yang juga adalah Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat. Penangkapan politisi Partai Golkar yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih, berselang sekitar 2 bulan dari penangkapan anggota DPR Komisi 11, fraksi Partai Demokrat, Amin Santono. Amin Santono ditangkap KPK pada 4 Mei lalu di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 11 siang tadi. KPK mengirim 7 penyidiknya untuk melakukan penggeledahan. Begitu tiba, mereka langsung menggeledah rumah anggota DPR dari fraksi PKS Yudi Widiana di kawasan Ciawi Tali, Cimahi. Selama penggeledahan berlangsung, petugas dari Polres Cimahi disiagakan di depan rumah Yudi Widiana. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap anggota DPR melalui operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan hari ini, Jumat 13 Juli. Anggota DPR itu dikabarkan ditangkap bersama sejumlah orang. Kami kutip dari laman cnnindonesia.com, terkait OTT itu belum diketahui pasti penangkapan itu terkait kasus apa, termasuk berapa jumlah uang yang diamankan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi 1 DPR Fayahun Andriadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Bakamla RI. Wasekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman lewat pesan berantai di media sosial membenarkan kader Golkar anggota DPR berinisial ES dibawa petugas KPK. Dan ini kutipannya, saudara. Menjadi hak angket DPR RI, setuju? Izin pimpinan, izin pimpinan, izin pimpinan. Terima kasih. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengetuk palu menyetujui digulirkannya hak angket DPR terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan ini diambil tanpa mendengar usulan dari 7 fraksi yang ada di DPR. Hujan interupsi pun terjadi saat Ketua DPR Setia Novanto menyampaikan pidato di sidang paripurna. Jadi KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara aja. Suruh jadi aparatnya Kim Jong Un, itu cocok gitu aja. Jadi saya menganggap bahwa KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi. PKS sekarang dia ngejar-ngejar bupati itu yang lagi pilkada itu. Itu berburu di kebun binatang, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama tentang seolah-olah ini efek jerah. Bohong itu. Saudara pegawai KPK siang tadi menggelar aksi solidaritas menolak rencana DPR yang berencana merevisi Undang-Undang KPK. Aksi dipimpin langsung Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Dalam aksinya yang berlangsung di depan Gedung Merah Putih, pegawai KPK menyatakan penolakannya terhadap rencana DPR merevisi Undang-Undang KPK. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang hadir dalam aksi itu mengatakan KPK telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK yang disepakati DPR. Di pembahasan, walaupun poin-poinnya itu sebenarnya masuk akal ya, yaitu soal SP3, soal pengawas, dan juga soal aturan main dalam soal penyadapan dan seterusnya. Jadi saya kira harusnya ini bisa juga poin untuk perbaikan dan mungkin justru membuat institusi KPK itu semakin kuat gitu dalam hal
governance di dalamnya gitu. Ini dan apa saja sebenarnya dipermasalahkan. Ini dia draft ini perbandingan, di sebelah kiri ini adalah draft RUU dari DPR dari inisiasi, sebelah kanan adalah undang-undang KPK yang ada saat ini. Pertama adalah KPK tidak kalau yang sekarang KPK adalah lembaga ad hoc independen yang bukan bagian dari pemerintah. Sedangkan dari revisinya adalah KPK menjadi lembaga pemerintah, bukan lagi lembaga negara independen. Tidak berdiri sendiri, bergabung ke pemerintah, bergabung di eksekutif ya. Yang berikutnya, sekarang ini sistem kontrol berada di internal KPK ya. Internal KPK melalui keputusan dan kepemimpinan bersifat kolektif dan kolegial. Ini sempat dipermasalahkan tadi, mungkin Anda mendengar pernyataan dari Arsul Sani yang mengatakan selama ini KPK tidak pernah menyampaikan, memberikan laporan kepada DPR bagaimana kinerjanya selama ini. Nah ini kemudian yang menurut DPR bahwa KPK perlu diawasi oleh Dewan Pengawas. Dan Anda bayangkan, Dewan Pengawas ini nantinya akan dipilih oleh panitia seleksi, kemudian diberikan ke DPR dan akan fit on proper test di DPR. Siapa saja Dewan Pengawas? Isinya ada dari DPR, ada dari pemerintah, ada dari masyarakat. Anda bisa membayangkan jika KPK katakanlah ingin menangkap anggota DPR yang tersangka korupsi. Jadi harus ke Dewan Pengawas dulu mendiskusikan ini dilanjutkan atau tidak. Jadi itu kira-kira yang kemudian dipandang oleh banyak pihak ini sebagai bentuk penyempitan kuasa dari KPK. Yang menarik lagi, kita tahu selama ini KPK yang spesial adalah soal penyadapan, apalagi soal OTT. OTT tentu saja menjadi backbone KPK selama ini karena memang itu kasus-kasus OTT sangat sulit untuk dihentikan, bukan dihentikan ya, sangat sulit kemudian dibantahkan atau kemudian dilakukan pra-peradilan. Nah, dalam OTT tentu saja ada penyadapan, peran penyadapan di sini sangat penting. Nah, kalau penyadapan hanya dilakukan atas izin pimpinan KPK saja. Sudah bisa menyadap sesuai dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Nah, jika nanti revisi undang-undang ini diketok, sudah disahkan, maka KPK melakukan penyadapan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas. Jadi kebayang, Dewan Pengawasnya isinya anggota DPR, masyarakat, dan pemerintah begitu ya. Misalnya ada anggota DPR yang ingin disadap, jadi minta izin dulu ke Dewan Pengawas, terus belum tentu mendapat izin, apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan teman-temannya sendiri atau di kelompoknya sendiri, pasti ada penolakan yang cukup sulit. Begitu juga dengan pemerintah, misalnya ada penyelenggara negara atau yang melakukan korupsi, kemudian akan disadap, akan dilakukan OTT, dan itu harus izin dulu ke Dewan Pengawas. Ketika sudah ketok baru boleh. Itu dan tidak hanya soal penyadapan, tapi juga soal penyelidikan. Hal-hal dasar pun juga harus kemudian dikoordinasikan dengan Dewan Pengawas dulu, baru boleh dilanjutkan atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah soal penyelidik hanya boleh dari kepolisian, kemudian penyidik dari Polri, Kejagung, dan PPNS. Ini kita lihat yang nomor 4, kalau sekarang ini penyelidik dan penyidik KPK dari Polri, Kejagung ada juga, tapi KPK juga bisa melatih penyidik dari internal. Jadi ada dari internal KPK sendiri, rekrutmen sendiri. Kemudian tapi kalau misalnya draft dari RU dari DPR, penyelidik hanya boleh dari kepolisian, penyidik dari Polri, Kejagung, dan PPNS. Ini dipandang akan cukup menyulitkan dan kemudian akan cukup bisa memberikan keterbatasan bagi KPK dalam merekrut para pegawainya. Kita lihat yang berikutnya apa? Yang berikutnya, ini dia. Soal LHKPN yang selama ini memang jadi ciri khas juga oleh KPK. Kita tahu setiap tahun itu pasti semua pejabat negara, minimal eselon 3 kalau tidak salah, itu wajib melaporkan LHKPN mereka, penyelenggara negara ya. Setiap penyelenggara negara, ini dia, yang sekarang adalah setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK. Nah, revisinya adalah KPK tidak berwenang lagi dalam LHKPN. Ini dia, Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa mengetahui, kita bisa mengecek apakah misalnya calon kepala daerah itu bersih atau tidak. Atau kita bisa memantau kinerja wakil rakyat kita bersih atau tidak, bagaimana mereka kemudian mengumpulkan harta kekayaannya selama ini, kita tidak bisa lihat lagi jika kemudian RUU ini disahkan ya. Berikutnya, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Ini dari RUU atau revisi Undang-Undang KPK. Yang selama ini berlangsung adalah KPK mengkoordinasikan. Jadi
bisa melihat ya. Jadi kalau ini diwajibkan untuk bersinergi dengan lembaga penegak hukum, kalau yang sekarang adalah mengkoordinasikan, memberi supervisi kepada instansi lain yang berwenang memberantas korupsi. Ini sebenarnya sudah dilakukan ya. Ini sebenarnya sudah dilakukan dan KPK juga beberapa kali dikritik soal ini. Anda mungkin masih ingat kasus jaksa yang terjaring OTT KPK. Pertama, Juni lalu ada jaksa OTT KPK di Kejati DKI Jakarta. Kemudian yang baru-baru ini adalah jaksa di Yogyakarta. Untuk jaksa di Kejati DKI Jakarta, kalau Anda ingat, kemudian ada 2 jaksa diserahkan penanganan kasusnya, dikembalikan kepada Kejaksaan Agung, sementara yang di Jogja, jaksa di Jogja kemudian jaksa ini justru diserahkan dari Kejaksaan Agung diserahkan kepada KPK. Jadi sebenarnya kalau soal ini mungkin sudah dikoordinasikan selama ini ya, tapi kalau untuk sinergi dengan lembaga penegak hukum lain sepertinya memang ditegaskan lagi bahwa ada kewajiban dari KPK untuk melakukan ini. Kita lihat kemudian yang berikutnya apa? Oke, ini dia yang terakhir. Yang terakhir adalah KPK bisa mengeluarkan SP3. Ini yang menarik, KPK bisa mengeluarkan SP3 untuk penyidikan dan penuntutan yang belum selesai dalam setahun. Ini tentu menimbulkan banyak protes ya dari banyak pihak, kemudian dari aktivis, dari akademisi juga. Karena apa? Karena selama ini ciri khas KPK adalah tidak mengenal SP3. Jadi masuk KPK itu udah pasti diproses. Udah sampai vonis, sudah sampai hukuman pokoknya. Jadi ini yang kemudian membuat KPK tidak spesial lagi. Anda bisa bayangkan banyak kasus korupsi yang kompleks yang penyidikannya membutuhkan waktu beberapa tahun. Kita tahu ada banyak kasus yang dengan nilai kerugian negara yang besar. Kasus soal korupsi KTP elektronik saja itu kan sampai sekarang masih terus berlanjut ya. Sekalipun sudah ada beberapa orang yang ditetapkan tersangka, sudah ada yang dijatuhi hukuman, tapi terus digali oleh KPK karena masih melihat ada keterlibatan pihak lain yang sampai saat ini belum dihukum. Jadi Anda bisa membayangkan sekarang betapa ini semua harus menjadi perhatian kita sekarang. Dan tentu saja yang harus kita ingat juga, sekarang semuanya kita DPR sudah menginisiasi ini, kemudian sekarang bola ada di pemerintah. Apakah pemerintah bisa menerima ini, kemudian ya silahkan melanjutkan untuk disahkan segera atau tidak. Tapi Anda harus ingat bahwa siapa saja mereka yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ini. Jadi ada sekitar 6 orang anggota DPR yang kesemuanya berasal dari partai pendukung pemerintah. Mengenai revisi Undang-Undang KPK itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Mari kita awasi bersama-sama, semuanya ngawasi semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama. Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat,
saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Adalah Saudara Firly Bahuri, Dr. Andes, MSI. Bisa disepakati? Dengan beranggotakan komisioner sebagai wakil ketua, yang pertama Saudara Nawawi Pomulangu, SH. Bisa disepakati? Yang kedua sebagai wakil ketua, Saudari Lili Pintauli Siregar, SH.MH. Bisa disepakati? Yang ketiga sebagai wakil ketua, Saudara Nurul Gufron, Dr. SH.MH. Bisa disepakati? Dan wakil ketua yang berikutnya adalah Saudara Alexander Marwata, SH.MH. Bisa disepakati? Baik, mungkin ada pandangan dari fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan. Kembali lagi di Kompas Siang, Saudara, rekam jejak Ketua KPK terpilih Irjen Firly Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK jadi sorotan. Salah satunya saat ia diketahui bertemu dengan pihak yang berkaitan dengan kasus yang masih diselidiki KPK. Satu, mau dibagi nggak? Ada yang saksi di sini? Irjen Firly Bahuri dipilih secara bulat oleh Komisi 3 DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 setelah memperoleh 56 suara dalam voting Jumat dini hari. Firly Bahuri merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Ia pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian, antara lain Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, ia pernah dilaporkan ke Komite Etik terkait integritasnya karena bertemu dengan pihak yang berkaitan dengan kasus yang masih diselidiki. Persatuan Guru Besar Indonesia turut menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Saat menyambangi gedung KPK pada Jumat siang, Ketua Umum Pergubi Gimbal Dolok Saribu mengaku prihatin dengan direvisinya Undang-Undang KPK. Ia menilai pembahasan revisi Undang-Undang KPK sangat tergesa-gesa dan kurang melibatkan partisipasi publik. Saudara, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK bukan hal yang aneh. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan penghentian 36 kasus korupsi sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Dari beberapa kasus yang dihentikan, diduga ada kasus yang berkaitan dengan anggota DPR. Firly menambahkan tak sedikit perkara korupsi yang ditangani KPK belum selesai. Karena ada proses prosedur hukum yang harus kita ikuti. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh, itu ada ketentuan hukumnya dan kita ikuti ketentuan hukum itu. Terlampau banyak perkara yang ditinggalkan yang tidak selesai. Begitu hari pertama kami masuk, tentu kita lihat berapa sih perkara yang nggak selesai. Karena orang juga menanyakan kan, jumlah di tahap penyelidikan ada 366. Di tahap penyidikan ada kurang lebih 133. Berkaitan dengan juga DPR, ini bagaimana KPK menjelaskannya? Saya tidak menyebut kasus itu berkaitan sama siapa. Tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dan merangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini
merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Itu konsepnya. Saudara, upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi kembali mendapat sorotan. Salah satunya terkait pemberian gerasi dan adanya remisi dari Mahkamah Agung kepada terpidana kasus korupsi. Mantan Gubernur Riau, Anas Makmun, menerima gerasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Jokowi. Narapidana kasus korupsi alih fungsi hutan Riau itu dipotong 1 tahun dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun. Anas Makmun saat ini masih menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dan dengan gerasi itu, maka Anas Makmun akan bebas pada 3 Oktober 2020. Presiden Jokowi memberikan alasan gerasi diberikan dengan dasar kemanusiaan, di mana kondisi Anas Makmun sudah uzur dan sakit-sakitan. Di tahun 2019, sejumlah narapidana kasus korupsi atau koruptor mendapat pemotongan masa hukuman dari Mahkamah Agung. Di antaranya adalah Idrus Marham yang sebelumnya divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus suap PLTU Riau. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi Idrus Marham hingga masa hukumannya menjadi 2 tahun. Tahun ini Mahkamah Agung juga mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali PK terpidana kasus suap impor gula Irman Gusman. Vonis mantan Ketua DPD Republik Indonesia itu pun dikurangi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun. Terpidana korupsi kasus suap impor daging, Patrialis Akbar juga mendapat potongan hukuman dari Mahkamah Agung. Awalnya hukuman Patrialis Akbar selama 8 tahun, namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengurangi hukumannya hingga menjadi 7 tahun. Mahkamah Agung kembali memotong masa hukuman terpidana kasus korupsi yang mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kali ini, Mahkamah Agung memotong hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Anas Urbaningrum yang menjadi terpidana kasus korupsi proyek Hambalang dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara di tingkat kasasi. Meski memotong masa hukuman Anas, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok. Selain itu, Anas harus mengembalikan uang senilai 57 miliar rupiah dan 5,2 juta US dollar. Dikutip dari Kompas.com, juru bicara MA Andi Samsan Ngangro mengatakan PK Anas dikabulkan karena adanya kekilafan hakim yang dinilai dapat dibenarkan. Kekilafan yang dimaksud terkait pasal yang didakwakan kepada Anas Urbaningrum. Majelis Hakim PK berpendapat masalah yang tepat dikenakan kepada Anas adalah pasal 11 UU Tipikor, bukan pasal 12A UU Tipikor. Menanggapi putusan PK tersebut, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai KPK telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Menurutnya terkait masalah pengurangan hukuman dari MA dalam kasus perkara korupsi terpidana Anas Urbaningrum itu, biarlah publik atau masyarakat yang menilai sendiri. Putusan PK Anas tersebut memperpanjang daftar terpidana korupsi yang mendapat potongan hukuman setelah PK yang mereka ajukan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. KPK sebelumnya mencatat setidaknya ada 20 terpidana kasus korupsi yang hukumannya disunat oleh MA. Bahwa korupsi itu adalah serious crime, bahkan ada yang mengatakannya ordinary crime, tetapi perlakuan pada koruptor juga sama dengan pencuri sendal biasanya, ya seharusnya nggak cocok. Sejak Januari sampai dengan September 2020 ini tercatat 31 orang pegawai yang mengundurkan diri dari KPK. Adapun yang menjadi alasan dari para pegawai tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari KPK sangat variatif. Di antaranya yang terbanyak adalah karena memang ingin mengembangkan karir di tempat yang lain. Oleh karena itu tentu KPK mendukung bagi para pegawai yang ingin mengembangkan karir di tempat lain tersebut. Sebelumnya, Kepala Biro Humas yang juga mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, lebih dulu mundur dari lembaga anti rasuah. KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR,
Saya ingat betul 17 September 2019 revisi Undang-Undang KPK disahkan, tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Kami bertahan di dalam dan berupaya untuk bisa berbuat sesuatu agar bisa tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Namun secara pribadi kemudian saya melihat rasanya ruang bagi saya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi akan lebih signifikan kalau saya berada di luar KPK, tetap memperjuangkan dan ikut dalam advokasi pemberantasan korupsi. Karena itu betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan